Perusahaan harus memahami dulu kenapa harus berinovasi, kapan harus bertahan, kapan harus berganti strategi gitu. Nah, produk ini tuh nggak bisa stagnan gitu. Konsumen bisa berubah-ubah, terus juga tren berganti, dan juga kompetitor selalu muncul dengan ide-ide baru lainnya kan. Halo Sobat Marketing, selamat datang kembali di Ruang Pemasaran, ruang diskusi yang membahas berbagai aspek penting dalam dunia pemasaran modern. Saya Marvel Sarvenarian Lim dengan NIM 1710624075 dan senang sekali bisa kembali menjadi host pada hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai 7 konsep inti dalam dunia pemasaran mulai dari perkembangan industri, strategi perencanaan, hingga manajemen produk. Dan pastinya di sini saya tidak hanya sendiri, melainkan saya juga ditemani oleh rekan diskusi yang sudah mendalami teori akademik pemasaran. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Atmariani dengan NIM 17106241100. Senang bisa bergabung hari ini. Saya akan mencoba mengupas beberapa hal penting seputar pemasaran dengan contoh dan juga penerapan yang relevan di dunia nyata. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan sudut pandang baru dan juga memperdalam pemahaman teman-teman mengenai teori akademik pemasaran di era digital ini. Oke, kalau gitu kita bakal mulai dari yang mendasar dulu ya, Bill. Kalau misalkan dibandingkan dengan zaman dulu, apa perbedaan yang paling besar dalam industri pemasaran sekarang dibandingkan dengan dulu? Oke, perbedaan paling utamanya itu adalah bagaimana teknologi telah mengubah struktur komunikasi antara brand dan juga konsumen. Kalau kita Hmm. bicara soal masa lalu, strategi pemasaran lebih banyak bergantung pada media tradisional seperti televisi, radio, dan juga percetakan. Komunikasi bersifat satu arah aja, artinya tuh perusahaan menentukan pesan dan juga konsumen hanya menerima tanpa bisa memberikan tanggapan secara langsung. Sedangkan di era sekarang, hal ini sudah berubah total. Kita hidup di era zaman digital di mana komunikasi secara dua arah, secara terus-menerus. Komunikasi sekarang itu nggak cuma jadi penerima pesan aja, tapi juga produsen konten. Jadi mereka memberikan ulasan, memberikan video review, hingga menciptakan tren tersendiri di media sosial. Perusahaan sekarang itu tidak bisa tidak bisa lagi mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan atau mendengarkan dari konsumen. Mereka harus turun tangan secara langsung, terlibat dan juga menerangkan respon dengan cepat. Nah, contoh nyatanya itu di TikTok nih, merevolusi cara brand menjangkau audiens muda. Nah, bagaimana produsen sekarang yang viral bukan karena em, apa namanya iklan yang besar, tapi karena video yang dibuat oleh konsumen biasa. Ini adalah tantangan dan juga sekaligus peluang bagi perusahaan itu sendiri. Brand juga harus gesit, fleksibel, dan memahami dinamika dari komunitas online itu sendiri. Berarti sekarang brand bukan hanya dituntut untuk berbicara, tetapi juga mendengarkan dan merespon secara aktif dari konsumen seperti itu ya. Iya, betul Berarti, banget. berarti sekarang kekuatannya sudah bergeser ke konsumen nih, bukan hanya dipegang oleh brand lagi. Malah perusahaan-perusahaan sekarang harus cerdas membaca serta berpartisipasi dalam percakapan yang terjadi secara real time dengan konsumen gitu ya, Bib. Ya, dan juga satu hal yang paling penting yaitu otentitas, yaitu konsumen saat ini bisa dengan mudah membedakan mana brand yang tulus, yang beneran bagus gitu, ataupun yang hanya ikutan tren aja. Maka dari itu, pendekatan pemasaran harus lebih humanis dan juga relevan secara sosial, bukan sekedar komersil aja gitu. Oke, Bill. Terus bagaimana perencanaan pemasaran bisa menyesuaikan diri dengan era yang serba cepat dan berubah-ubah ini? Perencanaan pemasaran hari ini tuh nggak bisa kaku gitu loh. Jadi kalau misalkan dulu
perusahaan mungkin menyusun strategi tahunan yang dijalankan dari awal tahun hingga akhir tanpa banyak perubahan. Tapi sekarang kondisi pasar tuh bisa berubah-ubah secara dinamis dalam hitungan minggu, bahkan bisa hitungan hari loh. Makanya dari itu perusahaan pemasaran pemasaran itu harus bersifat adaptif, berbasis data dan juga punya fleksibilitas yang tinggi. Yang pertama itu punya eh, yang paling penting itu yang paling krusial adalah pemanfaatan data. Nah, perusahaan harus mengandalkan data aktual, mulai dari perilaku konsumen, trans pasar, hingga kompetitor yang membentuk strategi. Misalnya nih kayak misalkan Shopee merancang kampanye besar seperti kayak 11.11 kemarin. Eh, Mereka gak hanya memberikan tren belanja kayak tahun sebelumnya aja, tapi menganalisis pola pembeliannya, kategori produknya yang meningkat, terus juga perilaku pengguna selama periode eh, promosi itu tersebut. Terus yang kedua, perencanaan juga harus mencakup berbagai skenario. Artinya itu perusahaan harus menciptakan plan A, plan B, hingga plan C. Sehingga ketika ada perubahan seperti shifting trend gitu atau krisis, strategi bisa cepat diganti. Nah, yang terakhir, para kerja sama antara divisi itu penting banget ya. Marketing nggak bisa berjalan sendirian, makanya dari itu mereka harus berkolaborasi antara tim marketing maupun dengan tim teknologi seperti data analysis, terus juga customer service, bahkan keuangan. Perencanaan yang komprehensif itu enggak itu enggak hanya mencapai ketika semua stakeholder terlibat dan juga selaras dengan visi perusahaannya gitu. Oke, berarti ini menarik banget sih, Bill. Jadi perencanaan sekarang itu sifatnya dinamis, bisa berubah-berubah, real time, dan benar-benar kolaboratif ya. Data itu jadi pondasi, tapi kreativitas sama koordinasi itu yang menjadi penggerak bagi perusahaan gitu. Berarti ini juga menjadi tantangan dong bagi tim pemasaran. Betul, jadi tantangan juga, tapi bisa diatasi dengan adanya kolaborasi itu tersebut. Hmm. Oh ya, Bill. Banyak yang bilang kalau strategi global sulit digabungkan dengan prinsip keberlanjutan. Ini kalau menurut Bila gimana? Pandangan aku sih cukup umum ya, tapi sebenarnya gak sepenuhnya benar gitu loh. Jadi brand global punya kesempatan atau yang besar kesempatan besar yang mendorong praktik bisnis berkelanjutan karena mereka punya sumber daya dan juga jangkauan yang luas. Mereka tuh bisa menciptakan standar baru dalam industri. Kita ambil contoh nih kayak Unilever yang mengusung kampanye Lifebuoy tentang edukasi cuci tangan di negara-negara berkembang. Nah, ini bukan cuma bagian dari pemasaran aja, tapi sekaligus kontribusi sosial secara nyata gitu. Yang paling penting berkelanjutan tidak berhenti di produknya aja, tapi juga supply chain-nya juga, logistiknya juga, bahkan model bisnisnya. Berarti dengan kata lain, pemasaran global ini bisa menjadi alat untuk menyebarkan praktik baik asal tidak hanya menjadi omong-omongan saja gitu, hanya yang bilangnya akan berjalan tapi tidak pernah berjalan seperti itu ya. Iya, betul Dan banget. dan ini pun harus diterapkan merata di perusahaannya ya. Mm. Nah, konsumen juga semakin cerdas dong dengan hal itu. Mereka gak cuma ngelihat iklan aja, tapi juga menelusuri apakah perusahaan ini benar-benar menerapkan nilai-nilai yang mereka klaim gitu. Hmm. Oke, kalau misalkan kita bicara soal data nih, kan tidak bisa terlepas dari sistem informasi pemasaran. Seberapa penting sih peran sistem informasi pemasaran bagi perusahaan? Perannya itu sangat amat krusial ya. Sistem informasi pemasaran memungkinkan perusahaannya untuk mengolah data di berbagai sumber, kayak mulai dari transaksi pelanggan, media sosial, sampai ke hasil surveinya, lalu menggunakan eh, untuk mengambil keputusan strategis gitu. Nah, sistem ini memberikan gambaran nyata tentang siapa ya pelanggan kita, apa yang mereka suka, kapan mereka aktif gitu.
ataupun bagaimana perilaku mereka berubah dari waktu ke waktu gitu. Kita ambil contoh misalkan kayak Gojek nih, mereka tuh punya sistem informasi yang kuat untuk melacak data pemesanan gitu. Terus juga lokasi penggunanya, kebiasaan belanjanya. Nah, dengan data-data tersebut, mereka bisa memberikan promo personal di jam-jam tertentu yang bisa meningkatkan konversi lebih tinggi gitu. Bahkan strategi harga yang mereka juga sesuaikan secara dinamis berdasarkan data lapangan yang ada gitu. Hmm. Jadi sistem informasi itu seperti alat bantu yang mengarahkan perusahaan dalam mengambil keputusan seperti itu ya. Kalau Betul tanpa banget. strategi pemasaran itu bisa salah arah atau bahkan malah jadi nggak efektif. Iya, gak cuman itu juga sih, sistem ini juga mendukung proses segmentasi, evaluasi campaign, dan juga perencanaan produk. Bahkan bisa membantu tim kreatif itu untuk membuat konten yang lebih sesuai dengan minat audiensnya. Intinya tuh data adalah bahan bakar utama dari strategi modernnya itu sendiri. Oke, Bill. Sekarang kita beralih ke sisi konsumennya nih. Bisa dijelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen saat membeli suatu produk atau jasa? Tentu banget, Harvena. Proses pengambilan keputusan ini sebenarnya tuh merupakan serangkaian tahap psikologis yang cukup kompleks ya. Biasanya tahapan ini dibagi menjadi 5 tahapan atau 5 langkah utama. Yang pertama itu pengenalan masalah. Ini adalah saat di mana konsumen menyadari apa yang dibutuhkan atau keinginan yang belum terpenuhi. Misalkan seseorang merasa bajunya tuh tidak trendy lagi. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mencari solusinya. Nah, yang kedua, itu mereka masuk ke tahap pencarian informasi. Di sini, konsumen mulai aktif mencari referensi baik di internet ataupun ulasan sosial media, atau mungkin bahkan dari teman-teman ataupun keluarganya gitu. Di era digital ini, informasi itu sangat mudah diakses ya. Makanya perusahaan harus memastikan kehadiran mereka di berbagai sosial media ataupun kanal digital lainnya. Nah, yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen akan membandingkan bagaimana produk ataupun brand berdasarkan harga, kualitas, ulasan, hingga ke reputasi perusahaan. Ini adalah momen krusial di mana referensi harga akan sangat menentukan konsumen itu akan membelinya atau tidak gitu. Lalu yang keempat, itu keputusan pembelian. Konsumen akhirnya memutuskan produknya mana yang akan mereka beli, tapi proses ini gak cuma berhenti di sini aja, yaitu ada proses kelima yang tadi aku bilang. Yang kelima ini adalah evaluasi pasca pembelian. Setelah menggunakan produknya, konsumen itu akan menilai apakah produknya itu sesuai ekspektasi ataupun enggak. Kalau misalkan sesuai ekspektasi ataupun mereka puas, mereka akan membeli lagi ataupun merekomendasikan kepada orang-orang terdekat lainnya. Jika tidak, mereka akan memberikan ulasan negatif yang akan mempengaruhi calon pembeli lainnya, gitu. Hmm, Berarti brand perlu hadir juga dan memberikan nilai positif di setiap tahap proses itu ya, Bill? Ya, benar banget. Kayak Tokopedia nih misalnya, mereka sangat kuat di tahap evaluasi dan keputusan pembelian. Mereka menyediakan fitur ulasan konsumen, rating produk, dan juga filter pencarian yang membantu konsumen itu sendiri menilai sebelum membelinya gitu. Semua ini mempermudah dari konsumennya untuk meningkatkan konversi gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke konsep yang menjadi dasar dari strategi pemasaran, yaitu STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Mungkin bisa dijelaskan nih Bill, bagaimana proses dan penerapannya secara nyata. Nah, SFP ini kan seperti yang dijelaskan tadi, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Ini adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan mengidentifikasi audiens mereka dan juga menentukan cara terbaik untuk menjangkau serta mempengaruhi mereka gitu. Yang pertama itu kan ada segmenting ya. Segmenting itu proses sebagai membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang kecil yang memiliki kesamaan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, dan juga gaya hidup.
Misalkan kayak pasar minuman boba nih, bisa apa namanya disegmentasikan menjadi eh, pasar untuk pelajar, mahasiswa, terus juga pekerja muda. Selain itu kita masuk ke tahap targeting nih yang kedua, yaitu di sini perusahaan memilih segmen mana yang paling potensial untuk menguntungkan untuk dijadikan target utama. Misalkan brand seperti apa, misalkan brand Scarlett gitu memilih untuk fokus kepada wanita muda usia 18 sampai 25 tahun yang aktif di sosial media dan memiliki perhatian tinggi terhadap kulitnya gitu. Lalu kita masuk ke positioning. Nah, di posisi ini menciptakan citra atau persepsi unik terhadap brand tersebut gitu di benak konsumen targetnya gitu. Scarlett mempromosikan dirinya sebagai brand lokal dengan kualitas global gitu. Tapi walaupun kualitasnya global, dia tetap harganya masih terjangkau. Oke, berarti bisa disimpulin kalau STP ini membantu perusahaan menyusun pesan yang tepat buat konsumen mereka yang tepat gitu. Jadi strateginya pun lebih terarah dan efisien gitu ya. Iya, benar banget. Kalau nggak ada SCP ini, strategi pemasaran bisa menargetkan pasar yang jauh lebih luas dan akhirnya tidak efektif lagi. Nah, SCP ini juga membantu perusahaan membedakan dirinya dari kompetitor lain yang sangat penting di pasar semakin padat ini. Oke, lalu sebagai penutup diskusi utama kita, mari kita bahas mengenai manajemen produk. Apa saja sih Bill yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan dan juga relevansi dari sebuah produk? Manajemen produk itu mencakup banyak aspek ya sebenarnya. Nah, mulai dari pengembangan awal, peluncuran, hingga ke evaluasi pasca pasar. Dalam siklus hidup produk ini, perusahaan harus memahami dulu kenapa harus berinovasi, kapan harus bertahan, kapan harus berganti strategi gitu. Nah, produk ini tuh bisa produk ini tuh nggak bisa stagnan gitu. Konsumen bisa berubah-ubah, terus juga tren berganti, dan juga kompetitor selalu muncul dengan ide-ide baru lainnya kan. Nah, makanya inovasi adalah suatu kunci nih di sini. Tapi inovasi juga nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa asal-asalan. Harus dirasakan dengan data, riset, dan juga masukan dari pelanggan. Kita ambil contoh misalkan seperti Indomie nih. Mereka terus menghadirkan variasi baru menyesuaikan dengan selera pasar di berbagai daerah. Kalau misalkan di luar negeri ini mereka memasarkan produknya dengan ukuran yang berbeda. Terus menambahkan bahasa lokal di dalam kemasannya itu. Bahkan eh, bahkan bekerja sama dengan influencer atau tokoh populer untuk promosi gitu. Berarti manajemen produk itu proses keberlanjutan yang membutuhkan kreativitas, ketelitian, dan juga kemampuan untuk membaca pasarnya ya. Produk bukan cuma soal fungsinya, tapi juga nilai-nilai yang dirasakan oleh konsumen. Makanya penting banget buat sebuah perusahaan itu ada inovasi demi keberlanjutan si brand itu, gitu ya, Bill. Bener banget, Fan. Dan semua ini tuh harus dikelola dengan baik. Produk yang unggul tuh secara inovasi tapi gagal dalam distribusi atau sebaliknya itu nggak akan bisa bertahan lama gitu. Ini keren banget ya, Bill. 7 topik penting yang udah kita bahas itu udah cukup mendalam. Terima kasih banyak Bila atas penjelasannya yang komprehensif dan sangat mudah dipahami. Terima kasih juga Harven. Senang sekali bisa berbagi dan juga semoga teman-teman pendengar ini mendapatkan manfaat dan juga em, kemanfaatan dari diskusi kita hari ini. Iya, Sobat Marketing, semoga diskusi kita hari ini memberi gambaran jelas dan langkah praktis untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Pesan saya jangan lupa dipraktikkan setiap pilarnya, evaluasi hasilnya, dan terus kembangkan sesuai konteks bisnis Anda. Saya Harven, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses dan tetap kreatif. Dah.
konsumen di sini akan menilai apakah produk itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Jika konsumen merasa puas, kemungkinan besar mereka akan merekomendasikan produk ke orang lain atau akan melakukan pembelian ulang. Tapi jika mereka kecewa dengan produknya, maka bakal ada ulasan negatif yang bisa berdampak terhadap citra brand tersebut. Halo Sobat Marketing, selamat datang di Pojok Marketing, 7 pilar penting di era digital. Saya Najat Mariani, biasa dipanggil Bila, mahasiswa bisnis digital dengan NIM 1710624100. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Marvelius Harven Adrian Lip dengan NIM 1710624075. Rekan saya di Prodi Bisnis Digital. Bersama kita akan membahas 7 aspek krusial dalam strategi pemasaran modern yang perlu dipahami agar tetap relevan dan juga efektif di era digital saat ini. Harven, apa kabar hari ini? Halo Bila, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast ini. Semoga diskusi kita nanti bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi teman-teman pendengar, khususnya yang sedang mempelajari manajemen pemasaran ya. Amin. Harapannya semoga semakin menambah pemahaman dan juga persiapan kita semua menghadapi dunia kerja yang dinamis ini. Baiklah, langsung saja kita mulai, Harven. Eh, Bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa wajah industri pemasaran di era digital saat ini? Baik, industri pemasaran saat ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dibandingkan dengan 2 atau 3 dekade yang lalu. Dulu, media pemasaran sangat terbatas dan juga sifatnya itu satu arah, seperti televisi, radio, koran, atau media lainnya. Pada saat itu, perusahaan hanya menyampaikan pesan tanpa adanya peluang bagi konsumen untuk memberikan tanggapan secara langsung. Beda halnya dengan sekarang. Sekarang paradigma tersebut telah berubah total berkat hadirnya internet dan juga media sosial. Konsumen tidak lagi sekedar menjadi penerima informasi, tapi juga menjadi pencipta konten dan aktor yang sangat berpengaruh terhadap citra sebuah merek. Mereka dapat memberikan komentar, membuat ulasan, bahkan memproduksi konten seperti unboxing di YouTube atau video testimoni di TikTok yang bisa menyebarluaskan dan membentuk opini publik. Selain itu, perkembangan teknologi seperti big data juga semakin memperkuat transformasi ini, Bill. Penelusuran kini tidak perlu lagi menebak preferensi konsumen secara manual, melainkan bisa mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis dan real time. Misalnya Netflix, menganalisis kebiasaan penonton penggunanya dari genre favorit, durasi menonton, hingga konten mana yang paling sering diklik oleh penonton. Nah, untuk memberikan rekomendasi yang sangat personal dan relevan bagi konsumen si Netflix ini. Hal ini meningkatkan kepuasan konsumen dan memperpanjang referensi mereka. Contoh lainnya datang dari platform e-commerce seperti Tokopedia dan juga Bukalapak. Mereka tidak hanya sekedar menawarkan diskon, tapi juga melakukan analisis data historis untuk memprediksi tren belanja berdasarkan momen tertentu, seperti Ramadan atau hari nasional lainnya. Dengan cara ini, strategi pemasaran menjadi lebih terarah dan juga efisien. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa strategi pemasaran saat ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap teknologi dan juga perilaku konsumen ya. Tapi cukup hanya tapi nggak cukup hanya memiliki iklan yang menarik aja, tapi juga penting untuk memahami datanya, tren digital, membangun interaksi ke arah konsumennya juga gitu ya. Selanjutnya, jika Ya, kita benar, melihat Bila. jika kita udah melihat pemahaman tren dan juga perubahan industri tadi ini, bagaimana sih seharusnya perusahaan merancang strategi pemasaran agar tetap adaptif dan juga eh, di dalam situasi yang cepat berubah saat ini tuh gimana gitu?
Oke, jadi perencanaan pemasaran di era digital memang tidak bisa kaku, Bill. Jika dulu perusahaan menyusun rencana pemasaran tahunan secara statis, ini pendekatannya harus jauh lebih fleksibel. Banyak perusahaan yang memilih menyusun strategi berdasarkan kuartal, bahkan bulanan, untuk bisa menyesuaikan diri dengan dinamika pasar sekarang yang bergeraknya sangat cepat. Langkah pertama adalah melakukan analisis internal dan eksternal, misalnya dengan analisis SWOT yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan analisis pestel berguna untuk memahami faktor-faktor eksternal, misalnya kebijakan pemerintah, perubahan sosial, teknologi, dan juga kondisi ekonomi. Nah, baru setelah analisis dilakukan, perusahaan harus menetapkan tujuan yang spesifik dan juga terukur. Misalnya, alih-alih menargetkan peningkatan penjualan, target bisa diformulasikan sebagai peningkatan traffic website sebesar 20% dalam 2 bulan misalnya. Nah, Shopee ada contoh nyatanya, perencanaan yang berbasis data. Setiap kampanye misalkan 11-11 atau 12-12 itu dirancang melalui analisis data historis, perilaku pengguna, dan preferensi pencarian. Bahkan pengaturan voucher, jam promo kilat, dan jenis produk yang di-highlight, semuanya itu direncanakan secara matang oleh tim di banyak divisi, mulai dari marketing, IT, logistik, hingga keuangannya. Oh, jadi perencanaan itu bukan soal eh, membahas tentang strategi sekali lalu menjalankannya terus-menerus, melainkan sebuah proses yang dinamis yang kita harus fleksibel dan juga responsif terhadap kondisi pasarnya. Terus juga datanya tetap menjadi pilar utama agar keputusannya yang diambil tuh bisa akurat dan juga teratur ya. Iya, Bill. Nah, banyak banget kan yang mengatakan bahwa pemasaran global yang sulit dijalankan ini bersamaan itu em, dengan perseptif keberlanjutan bagaimana menurut Anda gitu. Menurut kamu gimana sih, Fen? Oke, jadi anggapan itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi anggapannya ada sisi yang salahnya juga. Justru saat ini banyak perusahaan global yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnis mereka. Misalnya Unilever itu salah satu contoh yang relevan nih. Selain menjual produk seperti sabun Lifebuoy, mereka juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan, terutama di negara-negara berkembang. Upaya ini tuh dilakukan oleh Unilever supaya brand mereka lebih dari sekedar komersial, tapi juga agen perubahan sosial. Di Indonesia, udah banyak brand lokal yang mulai menetapkan prinsip keberlanjutan. Misalnya, brand Bumi Kita. Brand Bumi Kita ini memanfaatkan kain daur ulang untuk memproduksi pakaian baru. Bahkan, mereka punya program tukar baju lama dengan diskon untuk pembelian baru. Ini tuh salah satu bentuk nyata dari ekonomi sirkular yang bisa melibatkan konsumen secara aktif. Tapi keberlanjutan tidak hanya berhenti pada produknya, tapi supply chain, produksi, dan sumber bahan baku juga harus transparan dan bertanggung jawab. Konsumen saat ini udah semakin kritis dan punya akses informasi yang luas. Maka mereka juga bisa mengecek reputasi dan komitmen keberlanjutan dari sebuah brand hanya dengan beberapa klik aja, Bill. Nah, kalau emang tidak ditemukan ketidaksesuaian, maka citra perusahaan bisa rusak seketika akibat viralnya di media sosial gitu. Oke, berdasarkan dari tanggapan kamu tadi, berarti kalau ingin bersaing di pasar global ini, perusahaan tuh nggak cukup hanya tampil aja dengan ramah lingkungan gitu ya, secara terbuka gitu. Jadi konsisten dan juga integritas harus menjadi bagian dari budaya kerjanya dan juga proses bisnis dari awal hingga akhir itu sendiri ya. Mm-mm. Nah, sekarang kita masuk ke aspek teknis yang paling penting yaitu sistem informasi pemasaran. Nah, apakah sebenarnya tuh perbedaan mendasar antara sistem ini dengan riset
pasar konvensional lainnya, Fer? Ini pertanyaannya bagus, Bill. Sistem informasi pemasaran atau yang disebut sebagai marketing information system merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data secara real time. Beda dengan riset konvensional yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu yang bersifat periodik, yang lama. Nah, sistem informasi pemasaran memungkinkan perusahaan memperoleh data secara langsung dari banyak sumber seperti transaksi penjualan, interaksi di media sosial, kunjungan situs web, serta feedback dari pelanggan. Contoh yang paling mudah kita lihat adalah layanan Gojek. Mereka itu menggunakan data lokasi, waktu pesanan, jenis layanan, dan preferensi usernya untuk menyusun program promosi yang sangat tepat dan sesuai. Misalnya diskon khusus di jam makan siang atau saat jam pulang kerja. Jadi keputusan pemasaran yang mereka ambil berbasis data aktual, bukan sekedar dugaan. Nah, perusahaan multinasional seperti Unilever juga mengandalkan sistem informasi yang dapat memantau efektivitas campaign iklan di berbagai negara. Kalau ada perbedaan hasil yang mencolok antara satu wilayah dan wilayah lainnya, mereka bisa segera melakukan penyesuaian anggaran dan juga strategi. Berarti sistem informasi pemasaran ini ibarat em, radar utama perusahaan gitu ya. Semua data yang penting terkumpul satu, sehingga keputusan yang diambil tuh benar-benar berdasarkan dari bukti, bukan cuma sekedar intuisi semata aja gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Bagaimana sih alur seseorang dari awal tertarik hingga sampai akhir memutuskan untuk mengambil suatu produk gitu. Oke, sebenarnya proses pembelian itu tidak sesederhana klik terus beli gitu. Terdapat 5 tahapan yang umum dilalui oleh konsumen. Yang pertama adalah konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Contohnya, handphone lama sudah tidak mendukung aplikasi terbaru. Nah, lalu yang kedua, mereka mulai mencari informasi. Bisa melalui search engine seperti Google, menonton review di YouTube, atau membaca testimoni di marketplace. Lalu tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Konsumen bisa membandingkan beberapa produk berdasarkan fitur, harga, testimoni user, hingga garansinya. Baru setelah itu, mereka sampai pada tahap keempat, yaitu keputusan pembelian. Jika informasi yang tersedia itu lengkap dan mudah diakses, keputusan untuk membeli akan lebih cepat diambil. Nah, tahap yang kelima, yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Konsumen di sini akan menilai apakah produk itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Jika konsumen merasa puas, kemungkinan besar mereka akan merekomendasikan produk ke orang lain atau akan melakukan pembelian ulang. Tapi jika mereka kecewa dengan produknya, maka bakal ada ulasan negatif yang bisa berdampak terhadap citra brand tersebut. Berarti kalau gitu, benar harus hadir di setiap tahapannya ya, mulai dari menyadarkan konsumen sampai memastikan layanan berjalan dengan baik. Bener banget, Bill. Se- Oke, kalau gitu, sekarang kita masuk ke topik yang topik konsep klasik yang sangat relevan yaitu STP nih, segmenting, targeting, dan juga positioning. Bisa dijelaskan bagaimana praktik dalam strategi pemasaran digitalnya, Fer? Iya, bisa Bila. Jadi benar kayak yang Bila bilang tadi, STP itu adalah singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Ini adalah dasar dari strategi pemasaran yang efektif. Segmenting berarti membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, pendapatan, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi. Setelah pasar itu sudah dibagi, baru kita lanjut ke tahap targeting. Targeting itu memilih segmen yang paling potensial dan sesuai dengan sumber daya perusahaan. Misalnya nih,
Jika kita menjual minuman kekinian dengan modal terbatas, lebih strategis menyasar mahasiswa di sekitar kampus daripada mencoba bersaing di pusat perbelanjaan yang kelasnya premium. Terakhir, positioning adalah bagaimana kita ingin produk kita dikenali dan diingat oleh konsumen. Contohnya, brand kopi kenangan nih, Bill. Kopi kenangan itu memposisikan dirinya sebagai kopi berkualitas dengan harga terjangkau, dengan targetnya anak muda yang sering bekerja. Mereka membentuk citra tersebut lewat media sosial dan desain outlet yang modern, juga dengan strategi promosi yang kekinian. Oke, berarti dengan STP ini strategi pemasaran jadi lebih fokus dan juga hemat. Nggak cuman nyasar ke semua orang aja, tapi benar-benar tertuju pada mereka yang paling memungkinkan untuk membelinya gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir kita bahas soal manajemen produk nih. Bagaimana perusahaan bisa menjaga agar produknya tetap relevan dan dapat diminati oleh pasar. Oke, jadi produk itu memiliki siklus hidup, yaitu diperkenalkan, tumbuh, matang, lalu bisa menurun. Di tahap awal, strategi difokuskan untuk memperkenalkan produk dan menciptakan awareness. Banyak perusahaan yang memberikan diskon besar-besaran atau menawarkan uji coba secara gratis. Nah, saat produk sudah masuk ke fase pertumbuhan, penjualan mulai meningkat dan perusahaan mulai memperluas distribusinya. Di tahap ini biasanya kompetitor mulai bermunculan. Nah, ketika produk sudah mencapai fase matang, perusahaan harus mulai berinovasi agar tidak kalah saing. Bisa dengan menciptakan varian baru, mengubah kemasan, atau membuat bundling. Contoh bagusnya adalah Indomie. Indomie itu terus berkembang dengan meluncurkan rasa-rasa baru dan melakukan kolaborasi unik. Hal ini tuh tentunya membuat konsumen tidak merasa bosan. Bahkan ketika produk mulai jenuh di pasar, perusahaan bisa memilih untuk memodifikasi atau meluncurkan generasi baru dari produk tersebut. Inovasi juga sangat penting. Apple contohnya, rutin merilis pembaruan perangkat lunak agar pengguna merasa perangkat mereka tetap up to date. Nah, inovasi seperti ini menciptakan loyalitas jangka panjang, gitu Bila. Berarti produk yang ingin itu tetap diminati, tidak cukup hanya dijual aja ya, tapi harus tetap dikembangkan sesuai dengan masukan dan juga kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Wah, lengkap banget sih nih pembahasan kita hari ini, Ren. Mulai dari transformasi industri, perencanaan, berkelanjutan, terus juga globalisasi, sistem informasi, perilaku konsumen, STP, hingga manajemen produk. Ternyata pemasaran di era digital ini bukan hanya soal menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan dan juga relasi jangka panjang dengan konsumen. Benar sekali, dunia pemasaran saat ini sangat terhubung dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari teknologi, data, hingga tren sosial. Oleh karena itu, pembelajaran dan adaptasi harus menjadi bagian dari keseharian kita sebagai calon praktisi pemasaran. Terima kasih banyak atas penjelasan dan waktunya yang telah diberikan, Harven. Semoga diskusi ini bisa menjadi bekal bagi sobat marketing semua dalam menyusun strategi mengerjakan tugas atau bahkan menjalankan bisnis mereka sendiri. Saya Bila pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses dan tetap kreatif di dunia pemasaran.